Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari yang penuh berkah. Kita sudah memulai saum Ramadan. Kita mulai saum kapan? 1 Ramadan ya. Jadi kita semua sama mulai saumnya 1 Ramadan. Nah, Ibu Bapak, alhamdulillah pas memulai saum, jadwal Majelis Percikan Iman mengawali saum kita ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang berkomunikasi di bulan suci. Aktualisasi komunikasi di bulan suci. Ibu Bapak, saya yakin kita semua pernah mendengar surat Ar-Rahman ya. Dan saya lihat rata-rata sudah pernah baca surat Ar-Rahman. Karena surat Ar-Rahman ini salah satu surat yang juga populer di saat pernikahan. Kan kalau ada pernikahan suka Ar-Rahman. Lamun Yasin nu maot. Benar gak sih? Jadi lamun disebut Yasin eta identik nu maot. Mun Ar-Rahman identik dengan nu nikah. Jadi kontras di kita mah. Jadi kalau bawa surat Ar-Rahman kan nu nikahnya. Nah gitu. Mun bawa Yasin saha nu maot. Nah, itulah khas Indonesia ya. Ibu Bapak, saya akan mengawali kajian itu justru dari surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Coba perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama yang merepresentasikan Allah Subhanahu wa taala. Itu kategorinya Asmaul Husna. Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Allah yang maha pemurah, penyayang, pengasih. Jadi ayat itu dimulai dengan sifat Allah yang menggambarkan cinta kasih. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Itu ayat 2-nya. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Setelah disebut zatnya yang maha agung dan yang disebut itu adalah sifat yang sangat melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Quran. Allah yang mengajarimu wahai manusia Al-Quran. Khalaqal insan. Allah yang menciptakanmu wahai manusia. Nah, ini yang ada kaitan dengan kita. Allamahul bayan. Allah yang mengajarimu berbicara. Jadi teman-teman perlu diketahui, ternyata berbicara itu termasuk yang disebut setelah Quran, setelah penciptaan. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Ini jangan dianggap sepele, ini urutan seperti ini. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang mengajarimu Quran. Jadi Quran itu langsung dihubungkan dengan maha penyayangnya Allah. Ar-Rahman ya, Allamal Khalaqal insan. Manusia tercipta. Setelah manusia tercipta itu Allamahul bayan. Mengajarimu berbicara. Nah, Ibu Bapak, ketahuilah manusia itu makhluk yang selalu berkomunikasi. Bahkan ketika di alam rahim pun ibu bisa berkomunikasi dengan anak ibu. Kan tidak sedikit wanita yang hamil sambil ngusap perutnya. Sayang, kamu jadi anak soleh ya. Kamu sehat ya. Gitu. Ibu gitu nggak ke anak? Ya. Cek ibu, lupa. Nah, pantesan kurang soleh. Nah, jadi jadi ibu kan gini sambil ini, anakku sayang, kamu jadi orang soleh ya. Iya Bu, nih adik-adikku tercinta, Anda yang nanti kalau hamil ya, tapi cari suami dulu. Nah,
Nah, ya cari suami dulu. Nanti kalau udah hamil, jadi jangan kayak orang tuamu tada ngajak ngomong ke anak. Iya ya. Jadi dikeraskan aja. Nah sayang, anak mama yang soleh, solehah. Kamu sehat ya nak ya. Kamu jadi orang pintar ya, orang cerdas ya, orang soleh ya, orang yang berguna ya. Tahu nggak? Ternyata apa yang diomongkan kita kepada janin itu dia sebenarnya sudah bisa menangkap, karena yang pertama kali berfungsi dari janin itu pendengarannya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Katakan Allah yang menciptakanmu, wa ja'ala lakumus sam'a. Allah ciptakan pendengaran. Anda bisa baca buku-buku tentang pertumbuhan manusia di dalam rahim. Setelah terjadi konsepsi, terjadi pembelahan sel, nanti sel itu ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata, ada yang jadi otak, ada yang jadi jantung, dan seterusnya. Ternyata yang paling duluan berfungsi dari indranya adalah pendengaran. Allah yang menciptakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, baru penglihatan. Penglihatanmu udah lahir. Udah lahir pun tidak langsung bisa melihat dengan jelas. Makanya kalau kita punya bayi, di kamar bayi itu harus warna-warna yang menyala. Kan digantungkan dengan koneng menyala, merah menyala. Nah, mata lamun aya pangaosan anu menyala-menyala, asa saya teh dianggap bayi. Alias moronyo. Jadi kalau bayi itu yang baru lahir, dia kudu dikasih rangsangan matanya, karena matanya sebenarnya belum jelas. Ya. Nah, tapi saudara-saudaraku tercinta, pendengaran itu di dalam rahim saja sudah berfungsi. Ya. Saya baca sebuah buku namanya Human Development. Saya bukan dokter ya, tapi resepnya macam nukalar itu. Human Development. Saya baca, oh ternyata terjadi pembelahan sel, kemudian ini. Ternyata dari seluruhnya, kalau bicara indera manusia, pendengaran. Seperti yang Allah firmankan, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kepadamu pendengaran. Wal absar, penglihatan. Jadi penglihatan itu belakangan. Nah, makanya kita sudah bisa berkomunikasi bahkan kepada janin yang ada di rahim. Ya. Bapak sok bicara ke anak-anak waktu di rahim ibunya. Bapak yang anaknya udah kuliah mah nggak usah lagi, ini mah yang ini adik-adikku ya. Jadi nanti mun istri ker hamil teh nih anak-anakku, adik-adikku tercinta, ajak ngomong. Nah gitu aja ya. Kenapa? Dia tuh bisa mendengar. Kenapa belum mengerti? Enggak, Anda sedang memasukkan data pada memorinya. Nah karena itu di barat nih, kalau wanita hamil itu sambil senam hamil, sambil diperdengarkan musik-musik klasik sekarya Mozart, Beethoven, yang ringan-ringannya Richard Clayderman, Carnegie begitu, ya kan? Uhui kemas tokop batur ada apal gitu ya. Nah itu mah di barat. Kalau menurut saya mah, Anda ibu-ibu ngapain juga memperdengarkan musik klasik sekarya Mozart, Beethoven, itu karya manusia. Kenapa Anda tidak memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Perdengarkan ayat Allah. Yang bagus Anda yang membacanya. Tapi kalau Anda kurang bagus bacaannya, bisi bayi rudet. Cek bayi teh apa sih? Nah, karena ibuna macana zali likal kita bu, apa sih? Nah, daripada bayi rudet, perdengarkan saja tilawah atau apa namanya Bu? Murotal gitu ya. Nah,
Dan jangan memperdengarkan lagu-lagu yang mengandung goyangan maut. Nanti yang besar pantat. Budak teh ngageol we karena Anda memperdengarkan lagu-lagu goyangan maut. Tapi perdengarkanlah ayat-ayat Quran sejuk anak teh ya, gitu. Terus kalaupun baca buku yang membuat Anda happy, senang ya. Kalaupun Anda nonton yang mengandung edukasi yang positif. Keur hamil nonton teh hantu gitu. Pantesan budak teh kore jati kan gitu. Kan ibu anaknya wow tah eta teh anak teh gitu. Ya. Pantesan anak Anda teh tuh ku ucing wae sieun atuh. Aya kalangkang wage. Mama, da ibuna keur hamil teh nonton film horor atuh, ya kan? Gitu. Cobalah sering datang ke majelis taklim, perdengarkan ayat Quran, ngobrol yang baik-baik. Nah, ya mah keur hamil ngomongkeun batur atuh budak teh kieu we. Si mama ngomongkeun Bu Tita, Bu Ani, Bu Rita gitu. Ya perdengarkanlah yang baik-baik ya. Nah, jadi menurut surat Al-Mulk ya, Qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a, Allah ciptakan kamu, Allah berikan pendengaran. Nah, di ayat yang tadi Allamahul bayan, Allah mengajarimu berbicara. Ibu bapak, kalau kita bicara berkomunikasi, komunikasi itu ada 3 sebenarnya. 1, communication as habitual action. 2, communication as skill. 3, communication as science. Gitu nya ek dihartoskeun. Da ieu karena judul saudara-saudara. Jadi kan berbicara komunikasi. Nah, komunikasi itu 1, ada komunikasi sebagai bagian dari kehidupan, habitual action. Bagian dari kehidupan itu seperti gimana kabar ya. Kehidupan sih gimana sih? Anda berkomunikasi tentang kehidupan. Tadi di pengajian hadir teh ustadzna, hadir gitu ya. Hari Ibu Tuti hadir, Ibu Ina hadir, Pak Wawan orang teh ningali. Nah, gitu kan. Itu namanya habitual action. Ya obrolan yang hari-hari gitu kan. Nah, jadi ada komunikasi sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dan yang pertama kali mengajari komunikasi seperti ini adalah ibu. Sok ya. Anda lagi gendong bayi. Kan yang ngajarin pertama komunikasi itu ibu. Ya, mama. Papa, mama. Kabayang tuh budak tadi ajarin mama. Bayi itu kalau papa. Nah, jadi makanya ada istilah bahasa ibu. Ya, tidak ada istilah bahasa bapak. Kenapa? Karena dalam komunikasi itu sebenarnya yang guru pertama dan utama anak itu adalah ibunya. Makanya ibu sayang, jadilah ibu yang bahasanya itu indah. Karena yang ngajarin anak-anakmu itu yang pertama bukan suami, ibu, tapi ibu. Nah, ya. Itu namanya komunikasi sebagai bagian dari kehidupan sosial. Communication as habitual action. Ya, yang kedua, komunikasi sebagai skill. Communication as skill. Komunikasi sebagai sebuah keahlian. Nah, ini mah dipelajari secara khusus melalui kursus-kursus. Ya, misalnya Bapak nih ya, belajar pidato, ya kan? Itu kan skill. Jadi pembawa acara itu skill. Mengajar dengan menarik itu skill. Gitu. Kan guru macam-macam. Sok Bu, waktu Anda sekolah, guru teh aya nu menyenangkan, ya. Teu karasa tah pelajaran teh. Ada guru nu ya Allah 10 menit teh asa geus 3 jam teh.
Nah itu skillnya ya. Jadi ada guru senang menghidupkan suasana, ya. Kadang sejam 2 jam nggak kerasa, udahan lagi. Nah, terus guru seperti itu dirindukan oleh muridnya. Nah, dosen seperti itu dirindukan oleh mahasiswanya, gitu. Jadi kalau dia berhalangan, si bapak nggak datang, gitu. Tapi ayah oke, datang, kan gitu. Ya nggak. Nah, ini skill, ya kan gitu. Jadi sebenarnya skill ini mah bisa dipelajari, maksudnya dilatih. Makanya disebut communication as skill. Skill itu kan sesuatu yang bisa dilatih, diasah, ya. Dan makin jam terbangnya tinggi, nanti skillnya makin bagus. Nah itu komunikasi sebagai skill. Nah keahlian, nah ini komunikasi tingkat dewanya, communication as science, komunikasi sebagai ilmu. Nah ini yang dipelajari di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ada teori komunikasi, ada filsafat komunikasi, ada metodologi riset komunikasi, ada komunikasi psikologi komunikasi. Nah itu mah science banget. Makanya disebut communication as science, komunikasi sebagai sebuah ilmu. Nah, Ibu Bapak, saya ingin menyebut wilayahnya dulu. Jadi ada komunikasi sebagai bagian dari kehidupan sosial. Tadi communication as habitual action. Ada komunikasi sebagai sebuah keahlian. Jadi punya skill, punya keahlian dalam berkomunikasi, gitu. Nah, yang ketiga komunikasi sebagai disiplin ilmu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sahabat tercinta, tentu yang saya maksud di sini, saya tidak membahas komunikasi sebagai sains. Itu mah dibahas di kampus. Saya tidak membahas komunikasi sebagai skill. Itu mah ada di pelatihan komunikasi. Tapi saya ingin fokus pada komunikasi sebagai bagian dari kehidupan sosial. Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, gitu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat, ya, jangan sepelekan komunikasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Manusia itu dipahat, dibentuk karakternya oleh omongan. Karakter saya, karakter ibu bapak, tahu nggak? Itu dipahat, dibentuk oleh omongan yang diulang-ulang. Makanya bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Betapa komunikasi keseharian itu seperti sepele, seperti tidak perlu dipelajari, padahal sesungguhnya harus dipelajari. Dia membentuk karakter, membentuk sifat. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia rendah diri. Kalau komunikasi orang tua kepada anak selalu sifatnya merendahkan, memaki, menghinakan, dia akan rendah diri. Nah, matematika berapa nilainya kemarin? 7 mah, bodoh. 7. Sugante 10. Kalau bahasa Inggris 6. Genep. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kan? Jadi selalu direndahkan, gitu. Maka dia akan tidak punya kepercayaan diri. Tapi kalau gini, nah, matematika berapa? 5 mah. 5. Mamah dulu 3. Padahal aslinya 2. Rada ngabohong sih ibu tuh. Mama, kamu matematika berapa nilainya nak? 5. Mamah dulu 3. Kamu tahu nggak? Mamah dulu 3. Tapi mamah belajar. Alhamdulillah. Coba lihat di rapot. Mamah 8. Kamu 5. Kamu bisa 10. Mamah yakin kamu bisa kok. Anda tahu nggak? Anda sedang membangun kepercayaan dirinya bahwa kamu bisa. Apa yang terjadi? Dia akan berjuang seperti yang kita katakan, kamu bisa. Tapi kalau kamu bodoh,
persis bapak kamu bodoh. Apalagi dikasih penguat, persis bapak kamu. Apa kata anak teh? Yes, bapak aku ge bodoh. Nah, gitu. Jadi asa ada temen. Nah itu kan seperti sederhana, ya sederhana. Tapi sebenarnya berpengaruh loh lama-lama. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, kamu bisa, kamu mampu, gitu. Ya. Saya ingat dulu itu rambut saya suka dikedepankan, rada diponi gitu. Rada lin poni digolep anu ke depan teh apa? Kabayang teh ke SD rada di rada dipolet. Denger dulu. Di atas. Kata bapak teh. Nah, rambutnya gitu. Isin kan mah tarangna lega. Tahu enggak? Jadi dahi saya teh lega, Bu. Lega. Dahi saya teh lega. Kan ari dahi teman-teman saya mah gini. Oh gini. Tahu nggak kata bapak saya? Rambutnya dikieukeun, tembongkeun ge. Tunjukkan dahi kamu itu lega. Ciri orang pintar itu dahinya lega. Gitu. Kabayang tuh sama Anda. Saya tadinya nggak pede, jadi rambutnya dikitukeun tah. Jadi lamun aya angin teh kieu tah. Cece, asli aku mah ngomong, tanya Kak emak, tapi geus almarhum masalahnya. Oh. Tak bener loh omongan itu. Cek bapak teh kieu. Terus ada kieu. Kangjeng Nabi oge, aam yeuh nya. Mata kudu sok ngaos geura. Kangjeng Nabi teh dahina teh lega. Terus jelema-jelema pinter teh rata-rata dahinya lega. Padahal age nu pinter sempit bener teh. Eta mah bapak we hayang yakinkeun anakna. Nu palalinter teh ieu teh tarang, da lain teh dahi, tarang. Tarangna teh lega. Ya gitu. Tah Kangjeng Nabi ge tarangna eta mah Bu tahu enggak? Dari saat itu saya nyisir teh bukan kieu. Nah, balik lagi balik jadi ustad deui. Nah, tadi teh saya lagi cerita apa? Nah, sejak saat itu Pak, saya dahi itu ditembongkeun, ditampakkan. Kabayang teu lamun bapak saya nggak bicaranya gitu. Dan ada kalimat, Kangjeng Nabi ge dahina lega. Kangjeng Nabi teh pinter. Jadi jelema pinter teh dahina lega. Oh my God. Ya. Jadi saya ingin, jadi mun anak ada kekurangan apa, ambil sisi yang membuat dia jadi percaya diri. Ya, iya. Nah terus, mah hidung cek aku tuh. Keteu bodas, kan aku anak paling gede. Ya, mak, nah hanya mah hidung, kan ayah babaturan bodas. Tapi nu hidung ti saya, leuwih hidung ti saya ge banyak. Tapi aku kan nang mana budak atuh Bu, nih, Anda mah nih lemah iman. Aku lagi cerita, Ibu, saya lagi cerita masa kecil, lemah iman. Ayah di dia lemah iman, iya aam keur kecil lagi lucu-lucunya SD. Ya. Eta mak, nah teh hidung mak, gitu kan. Kan anak mah kadang sok memprotes ka indungna. Ya kan? Mak, nah teh hidung kan aya nu liwih hidung teh kamu. Ya, tapi kan aya nu liwih bodas ti oh gitu. Ya, tahu enggak mak nya ku bahasa Sunda tapi kok saya diindonesiakan. Kalau jadi laki-laki itu jangan terlalu memikirkan kulit.
Nu penting kamu pintar, nu penting kamu beunghar. Awewe nu geulis bakal ngudag kamu. Ti harita saya. Jadi laki-laki mah Pak, body nomor ke-10. Kulit nomor ke-10 Pak. Nomor 1. Naon maksudna wirid. Tah, iya tah. Naon Anda teh artos wirid, Pak. Terus iya teh dua makna, wirid dan fulus. Otak. Saya bilang sama anak-anak laki, laki-laki mah nu penting pinter, sukses, soleh, kaya. Perempuan teh ngudag kurang teh. Teh ari eman teh kitu-kitu teh ngomong. Dan nu penting mah atuh cenah lalaki mah lin kulit, namun awewe kulit. Mun lalaki mah nu penting kamu teh sukses, pinter, bager, beunghar. Sok. Tah, jadi saya ingin cerita sama Anda, omongan loh. Omongan orang tua itu, ibu mata kalau ngomong sama anak kudu bener. Ini jangan ngasal, jangan. Ada satu lagi nih. Dulu saya seneng olahraga main bola di sawah, tapi di sawah nu baru kering. Kalau ada pesawat, suka kapal minta duit gitu. Ada nggak yang ngalamin gitu? Anda jadul berarti. Dan anak sekarang mah nggak ada ngalamin itu. Bapak ya nu ngalamin gitu? Ibu kalau ada pesawat nih, kapal minta duit, kapal minta duit gitu dulu. Nggak ada tuh ngalamin gitu. Saya ngalamin. Karena katanya nu dina kapal teh duitna loba. Kapal, nah saya teh inget aja. Saya pulang tah, habis main bola jeung manggil kapal minta duit. Saya masih inget dah, ibu saya teh kayaknya mau mandi deh sebab anduk teh di pundaknya emak teh. Mak, aa mah hoyong seueur artos, hoyong naik kapal, hoyong sakola ke luar negeri, ya. Kieu, mak aa hoyong sakola ke luar negeri, ame seueur artos sareng naik kapal. Aa mah hoyong sakola ke luar negeri, hoyong seueur artos naik kapal. Saya pengen sekolah ke luar negeri, pengen banyak uang, pengen naik pesawat. Nih, ibu-ibu denger ya. Ibu saya lagi gini, langsung gini. Duduk berdiri di lututnya, saya dipeluk. Ku emak didoakeun. Aam sakola ke luar negeri, aa sering naik kapal, aa seueur artos. Bu, tiluanana nyata. Sering naik kapal, seueur artos. Ari jujur salah. Ari bohong, kan orang keur ngajarkeun komunikasi yang jujur. Enggak, saya ingin cerita Pak. Kalau jadi orang tua, ngomong teh jangan negatif kepada anak teh. Jujur ya, kalau lihat kemampuan finansial ibu bapak saya, nggak mungkin saya sekolah ke luar negeri. Rumah saya teh di gang, awas ya, bukan di pinggir jalan, di gang. Bahkan alamat nage gang iya garis miring. Aku juga kabayang teh. Ari babaturan saya mah Jalan Situ Saeur nomor 5. Jalan Babakan Tarogong nomor 4. Saya Gang Pasahdi garis miring nomor garis miring gitu kan. Duit dari mana? Tapi ibu saya bilang, aam ke sekolah ke luar negeri. Jadi ibu saya nggak bilang gini, duit di mana, mikir duit di mana, uang dari mana. Sok atuh ate mikir, uang dari mana? Sekolah ke luar negeri, uang dari ku emak didoakeun aa sekolah ke luar negeri, sering naik kapal,
seartos. Bapak Ibu, saya ingin cerita. Allamahul bayan. Allah mengajarimu berbicara. Hati-hati kalau ngomong. Omongan itu doa. Omongan itu doa, ya. Suami ibu pulang terlambat. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya lancar, selamat, kau lindungi, kau berkahi. Gitu. Begitu suami pulang, karena Anda doanya bagus, ayah udah makan belum? Mama teh khawatir ayah pulang terlambat teh bisa ayah nanaon di jalan, bisa ada apa-apa di jalan. Kalau Anda omongannya bagus, doanya bagus, suami pulang teh pasti bagus. Tapi kalau Anda gini, iya mengarterkeun sirina, iya mah pasti ya. Ayah sekretaris anyar jika nak kadayeuh kolot terus kapegatku banjir iya mah. Pasti ini mengantarkeun sirina ya. Bener atuh nganterkeun rina. Tapi jadi Anda kalau jadi istri ngomong itu yang positif ke suami. Mikir itu yang positif ke suami. Supaya jadi doa yang positif. Kalau Anda ngomongnya yang negatif, ya kan? Gitu. Itu jadi doa. Jadi doa. Allamahul bayan. Allah mengajarimu berbicara. Makanya saya bilang, ini di surat Ar-Rahman jarang dibahas itu. Bahwa Allah itu mengajari kamu berbicara. Ar-Rahman, terus Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Allah yang mengajari kamu berbicara. Nah, bagaimana kita harus berbicara menurut Islam? Satu, jadi bagaimana kita berkomunikasi menurut Al-Quran. Bagaimana seharusnya kita berkomunikasi menurut Al-Quran. Satu, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Itu nomor satu. Jadi komunikasi yang harus kita bangun, aktualisasi komunikasi menurut Al-Quran, satu, sejalan antara perkataan dan jadi kalau kita bilang sesuatu, omongan kita dan kelakuan kita teh kudu sama. Teteh, udah sholat belum? Belum mah, sholat nak, biar disayangi Allah. Tah ibu teh udah sholat. Nah, udah sholat belum mah? Sholat sayang, biar disayangi Allah. Ari mama, kamu heula. Mama. Tah, Bu. Ini teh komunikasi yang kayak gini nggak bagus. Bila perlu, ya, ibu udah pakai mukena, ibu pasang sajadah, teteh sayang wudu nak, sholat sama mama. Nah gitu. Iya mah kalah ka nyender dina kursi, nonton drama Korea, sholat, sholat. Ari ibu, ari mama, ya kagok. 15 menit deh kamu duluan. Saya ingin tanya, mungkin nggak ada yang gitu? Di sini mah nggak ada kan? Nggak ada. Itu di Amerika nukar aja. Jadi ternyata Islam mengajari harus sejalan antara perkataan dan perbuatan, gitu. Ibu masuk ke kamar anak, teteh, kamu teh anak perempuan, kamar tidur teh atuh dirapihkeun, sok rapihkeun. Begitu anak ke kamar indungna, geus we. Bantal di mana, guling di mana, selimbut di mana. Nah, jadi harusnya teteh, kamu teh anak perempuan atuh kudu rapi tempat tidur teh. Begitu anak masuk ke kamar Anda kamar tidurnya selalu rapi. Gitu. Teteh, ya, makan teh atuh sambil duduk, baca bismillah. Nah, hari ini ngali ibuna makan sukro nggak? Bagaimana tuh saudara? Ya kan, kata anak teh, mama makan sukro, ini sukro. Kan ayah makan sukro teh.
Ari nyuruh ke anak makan nu bener, duduk, baca doa, bismillah. Ari apa itu? Tong seserian, coba insaf. Jadi harus sejalan antara perkataan dan perbuatan, gitu. Ya, gitu. Buka surat As-Saff ayat 2 dan 3. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu, betul enggak? Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betul enggak, Bu? Surat As-Saff, surat ke-61. Surat ke-61 ayat 2 dan 3. Ada? Nah, jadi ternyata kalau kita bicara aktualisasi mewujudkan komunikasi yang Qur'ani, mulai dari apa? Omongan dan perilaku itu sejalan. Dah gitu. Ya. Omongan dan perilaku itu sejalan. Kalau kita bilang A, kelakuan kita A. Kalau kita bilang B, kelakuan kita B. Hai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengamalkan. Berarti, Bu, Bapak, sahabat-sahabat tercinta percikan iman, yuk biasakan omongan dan perilaku itu sejalan. Sebab kalau kita cuma ngomong, perilaku gak sejalan, malah mereka akan mencemooh kita. Ya, gitu. Ya. Misalnya Bapak, ya, bilang sama istri teh, mah, kalau datang waktu sholat, tongkalahkan nonton gitu. Tapi Bapak selalu sholat di awal waktu, maka omongan Bapak didengar dan dihargai. Tapi kalau Bapak nyuruh ke istri sholat di awal waktu, tapi Bapak seringkali menjamak sholat. Nah, asa duhur udah mepet ke asar, maghrib udah mepet ke isya. Begitu Bapak bilang, mah sholat, mana gitu, ya nggak, Bu? Tuh iya, Kak. Jadi Pak, ternyata antara omongan dan perbuatan teh kudu sejalan. Itu penting tuh. Itu kata kunci sebenarnya. Ya, kata kunci, kata utama. Bahkan kalau kita melakukan, kelakuan kita itu jadi omongan. Gini ya, kalau ibu habis makan selalu dirapihkan, ya, selalu disimpan. Ibu nggak ngomong, itu anak akan melihat, mamah aku mah kalau makan teh bersih. Kan ayah gini anu makan teh, rametek. Kan ayah yang kalau ada yang makan teh bersih kan, Bu? Bersih gitu kan? Memang ada durinya bukan berarti duri gede ditelan semua, tulang ditelan, enggak. Maksud bersih teh, Bu, kalau tulang-tulang ya pokoknya dipinggirkan apa. Kan ayah nu saya lihatnya di kafe tuh ayah nu makan teh awut-awutan gitu, acak-acakan. Ya. Nah, Bu, kalau ibu biasa makan duri di sini, ini di sini, terus tidak ada yang tersisa bersih gitu. Itu anak walaupun ibu nggak ngomong, itu teh berkomunikasi ke anak. Apalagi kalau ibu ngomong ini, nah itu tuh bersih, habisin makanannya ya. Ini dan anak selalu lihat ibu tuh kalau makan rapi, bersih. Maka omongan ibu didengar. Gitu. Jadi itu yang pertama ya. Sejalan antara perkataan dan yang kedua, qaulan sadida. Tutur kata yang benar. Ya. Tutur kata yang benar. Tidak mengandung dusta. Ya. Ini yang kedua. Jadi bagaimana aktualisasi komunikasi dalam Al-Quran? Satu, sejalan antara perkataan dan yang kedua,
perkataan yang benar, yang jujur, tidak mengandung kebohongan. Kadang-kadang anak juga bohong teh diajarin ke orang tua. Sini. Kalau papa nanya, mama keluar rumah enggak? Bilang enggak kemana-mana ya. Padahal ibu keluar rumah. Ayatnya di dia nu kita. Masya Allah. Istighfar. Nah, ya. Kadang-kadang gitu, kita tuh nyuruh jujur sama anak. Tapi sebenarnya kebohongan itu kadang diajarkan oleh orang tua. Nanti ya, sini. Nanti kalau mamah nanya ya, ada perempuan enggak yang nanya ke papa? Bilang, ada tapi nenek-nenek. Ya. Padahal misalnya, bapak biarin aja alamnya. Waktu di mall ayah ada yang nanya ke si papa. Ada. Ya. Perempuan laki, perempuan. Cantik banget. Dengan mama cantik mana? Jauh cantikan itu. Oh. Bajunya gimana? Seksi mama segini. Nawarin motor. Maksudnya etate tukang jualan apa namanya? SPG gitu. Nah, bapak nggak usah bilang ya kan, bapak teh kan lama tah ngobrol jeung si teteh padahal tahu lah bapak ge nggak punya duit kan eta mah kieu. Nah, udah gitu teh. Nanti kalau si mamah nanya jangan dibilangin ya yang tadi ya. Kita si mama jadi marah sama ayah gitu. Jangan gitu, Pak. Biarkan saja alamiah. Nah, bapak dimarahin resiko. Dengan gitu. Ayah memang punya uang gitu, ya nanya-nanya tentang motor. Enggak lah, ngobrol. Ya tapi ngobrol gitu, mendingan gitu daripada bapak ngajarin anak apa? Nanti ya kalau si mamah nanya, apakah ada yang perempuan yang nyamperin ayah, bilang ada nenek-nenek yang minta tolong, ya. Kan bohong itu. Jadi ternyata yang kedua itu adalah Nah ini penting nih, dengar bapak ibu sayang. Mun anak jujur, mun suami jujur, kalau istri jujur jangan dimarahi. Nanti kalau Anda marahi, dia akan jadi berbohong. Contoh, biasanya pulang paling sore jam 4. Ini kenapa? Jam 7 baru pulang, udah gitu gak ngasih tahu ke mama. Kemana dulu? Aku nonton mah. Nonton apa? Nonton bioskop. Sama siapa? Sama Ella dan Della. Nonton film apa? Ini. Dia cerita apa adanya. Ibu bilang ini, sayang nanti kalau kamu nonton supaya mama gak khawatir kasih tahu mama. Padahal ibu teh gak suka gitu dia nonton teh. Tapi ku ibu dihargai apanya? Kejujurannya. Coba kalau ibu bilang marah langsung, apa? Kamu nonton? Bla bla, dimarahin. Nanti dia kalau nonton lagi, ya bohong. Kemana? Kamu baru pulang jam 6. Mama, aku ikut latihan paskibra. Padahal dia bukan anggota. Kebayang tuh? Ikut latihan paskibra lah. Ikut kegiatan OSIS lah, padahal aslinya dia nonton. Kenapa dia sampai bohong? Anda waktu itu tidak menghargai kejujurannya. Maka kalau anak jujur, istri jujur, walaupun saya nggak srek, saya hargai kejujurannya. Gitu. Anda nggak suka punya anak gadis bobogohan, nggak suka Anda. Anda maunya tong bobogohan lah. Pokoknya kamu sarjana cari suami nikah. Ibu ada tanda-tanda teh. Suka ada yang nganterin. Teh, siapa itu yang nganterin? Dengar ya. Kalau itu teman kamu, masa kamu turunnya di pos satpam? Udah aja suruh turun di sini. Suruh masuk ke rumah. Tahu Bu? Ibu lebih aman tahu laki-laki itu.
Tapi coba kalau ibu, kamu pacaran ya, awas ya. Kalau kamu pacaran, apa yang terjadi? Dia justru akan menyembunyikan itu, dan bahayanya apa? Anda nggak tahu laki-laki itu kayak apa. Tapi kalau Anda suruh ke rumah, Anda paling tidak bisa mengawasinya. Dan dengar Anda bilang, Mama lebih suka kamu di rumah ya daripada di luar. Mama lebih suka kamu di rumah. Kenapa? Anda bisa mengawasinya. Tapi mun Anda marahin anak gadis Anda, dia akan ada di rumah entah siapa. Itu bahaya lagi. Jadi hargai kalau orang jujur. Ibu kalau suami ibu jujur, hargai. Tak. Jujurna naon heula, naon we. Ibu masuk bikin emosi, jujurna naon heula, naon we. Ibu mah langsung, iya tapi jujurna apa dulu? Apa aja. Pokoknya mun suami jujur, hargai. Kalau istri jujur, hargai. Begitu istri jujur tidak Anda hargai, dia akan menjadi berbohong. Kalau anak kita jujur tidak kita hargai, hati-hati, dia nanti berbohong. Itu lebih bahaya. Gitu. Di mall lagi makan, Kang, gimana kabar? Udah selesai. Siapa Pap? Mantan papa. Waktu semester 2. Mantan papa waktu semester 2. Ya, saya jujur kan. Nah, ibu, istri saya kalau marah, nanti saya nggak akan jujur. Oh, mantan papa. Anda tuh kudu makan mantan. Oke? Mantan. Nah, terus besoknya makan lagi dengan keluarga. Datang lagi. Kang, sahabat mantan semester 4. Tekudu sirik cecing semester. Tapi istri saya nggak marah. Kenapa saya mengatakan yang kemarin mantan, yang sekarang saya ngaku mantan juga? Kenapa? Karena waktu saya jujur dia nggak marah. Ya nggak? 2 bulan kemudian piknik ke Jakarta. Kang, sahabat mantan. Ya. Tapi istri saya bilang gini, si papa mantannya banyak, tapi pemenang mama. Ibu sayang, tapi kalau yang pertama itu istri saya sudah marah-marah, Pap, itu siapa? Mantan. Pantesan meni ramah, meni senyum, wah kan suasana jadi nggak enak. Percaya ke saya. Pas Aino datang deh, sahabat nggak tahu itu toing lah. Jika nama teman papa ke kuliah, papa kayak nggak begitu kenal. Nah, padahal mah cece mantan nu panglamina teh eta. Ini bukan saya lagi cerita. Quran mengatakan, sudah disebut ayatnya. Wal yaqulu qaulan sadida, qaulan sadida itu An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. Qaulan sadida. Bicara yang jujur. Jadi pertama, omongan dan perilaku sejalan. 2, bicaralah Ketika orang lain jujur, sekalipun tidak mengenakan kita, hargai kejujuran itu. Begitu Anda tidak menghargai kejujuran dia, peluang dia menjadi pembohong itu sangat besar. Hargai kejujuran anak kita. Ya, hargai kejujuran pasangan hidup kita. Sebab kalau kita tidak menghargainya, kemungkinan besar besok lusa dia akan berbohong. Jadi seringkali kebohongan itu tercipta karena orang sekitar tidak menghargainya dan tidak menerima kejujurannya, gitu ya. Itu yang kedua. Satu apa? Sejalan antara, yang kedua tutur kata yang benar. Yang ketiga qaulan baligha. Tutur kata yang membekas, ya. Qaulan baligha. Qaulan baligha itu tutur kata yang membekas.
membekas dalam arti yang positif ya. Nanti akan saya contohkan. Ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 63. Wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Berilah mereka nasihat, katakan kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa. Oke. Ya. Ini ayatnya rada panjang tapi saya potong karena waktunya singkat. Wa'idhum, nasihati mereka, wa kullahum, dan bicara kepada mereka qaulan baligha, dengan perkataan yang membekas. Jadi begini, yang dimaksud perkataan membekas itu berkesan. Ya, saya ambil contoh, ada orang tua yang bicaranya begini, kamu belajar atau yang benar? Mau jadi apa kamu? Preman ujung berung? Atau cicahem? Hah? Main kamu teh. Belajar yang benar. Bu, itu bukan omongan yang membekas, tapi omongan yang menyakitkan. Beda kalau ibu ngomong gini, "Aa, sini sayang. Kan mamah teh satu saat pasti menua. Bahkan mungkin mamah juga akan meninggal lebih dulu. Mamah teh pengen kamu teh mandiri. Kamu berhasil. Kamu sukses. Karena mamah tidak bisa membersamai kamu selamanya. Sok sayang, belajar yang benar." Sama enggak pesannya? Sama enggak pesannya? Sama, nyuruh belajar yang benar. Ari yang tadi mah main belajar nu bener. Jadi preman ujung berung, preman cicahem. Nah, gitu kan? Nyuruh belajar, tapi kamu teh mau jadi apa? Nah, tapi kalau gini, ya, nanti kan mama selalu nggak bareng sama kamu. Pasti mama satu saat juga meninggalkan kamu. Papa kamu juga, mama meninggal, papa kamu meninggal. Kamu belajar yang benar, mempang bapak dan ibumu masih ada. Belajar yang benar. Karena kan papa gak bisa membersamai kamu terus. Sok belajar yang benar. Nah, itu namanya membekas. Itu namanya qaulan baligha. Ya, qaulan baligha. Mah, kenapa ayah? Istrinya teman ayah itu sakit, dirawat. Kata dokter teh kurang rajin olahraga. Papah tehnya mulai besok mau rajin olahraga. Mama mau ikut enggak? Temenin papah yuk. Itu enak enggak? Qaulan baligha. Gitu loh Bu. Jadi mau nemenin papa enggak olahraga. Beda dengan gini, mah tingali body atuh. Nih, nggak getar gitu. Olahraga, nih malas pisan olahraga teh. Beda kan? Jadi qaulan baligha itu omongan yang membekas gitu loh. Tapi bekasnya teh bersifat positif, ya gitu. Bersifat positif. Ya. Mah olahraga sok biar sehat. Misalnya saya mah udah rajin olahraga misalnya. Hanya istri saya kurang rajin olahraga. Mah olahraga sok meh sehat lah mah. Biar kita menua bisa gendong cucu, bisa lari-lari sama cucu gitu. Jadi istri saya disentuh untuk sehat sampai tua. Membekas enggak? Bekas. Jangan mah olahraga tuh. Sekretaris ayah tuh si Ella, bodinya mah pengker atau juga buras mama. Nah. Sok olahraga tuh tong eleku seela. Jadi papa pernah nyepeng ente majigana pengker. Nah, atuh jadi berantem. Ya. Paham Bu? Jadi tapi itu teh memang kudu dilatih, Pak. Omongan-omongan yang membekas tuh, ya. Omongan yang membekas. Yang berikutnya, yang keberapa?
Qaulan karima. Perkataan yang menjaga kehormatan. Qaulan karima. Perkataan yang menjaga. Ini dijelaskan di Al-Isra ayat 23. Wa qul lahuma qaulan karima. Berbicaralah dengan perkataan yang mulia. Ya. Jadi apa? Perkataan yang menjaga kehormatan. Itu qaulan karima. Gini, Ibu Bapak. Omongan kita itu walaupun benar, tetap harus menjaga kehormatan orang lain. Jadi mentang-mentang benar, terus ngomong seenaknya. Kita kudu menjaga kehormatan. Contoh. Anak ibu belum mandi, teman-temannya udah datang ke rumah, ya. Anak ibu lah SMP gitu, pada main ke rumah ibu. Anak ibu teh belum mandi. Ada dua cara ibu bicara. Satu, ibu tidak menjaga kehormatan anak ibu di depan teman-temannya, ya. Udah pada mandi belum? Udah tante. Nah, Wawan belum. Wawan, mandi. Tuh teman-teman kamu udah mandi kan? Udah mandi kan? Udah mandi. Ini dia belum. Mandi dulu. Nyuruh mandi kan? Tapi tidak menjaga kehormatan anak kita. Karena dipermalukan. Udah pada mandi belum? Ke teman-temannya. Udah pada mandi belum? Udah tante. Tuh, kamu belum mandi. Mungkin gak terjadi gitu. Tapi ada juga yang begini. Teman-temannya datang. Ayo main dulu ya. Nak sini, mama ada perlu. Bentar ya. Tante mau minta bantuan dulu sama Wawan ya. Karena nanti Wawan Irawan. Nah Wawan ya. Nah. Tante mau minta tolong dulu sama Wawan ya. Kamu main aja dulu ya. Sayangnya sok-sok main nih. Bawa ini. Kamu belum mandi ya? Belum, sini. Mandi aja di kamar mandi mama. Sok mandi. Kebayang gak? Perintahnya sama. Nyuruh mandi. Yang satu mah dijaga. Tah ibu, kita teh kudu qaulan karima. Ibu ngajak sholat ke suami teh bagus. Tapi kudu qaulan karima. Jaga kehormatan suami. Da butut-butut ge imam. Ya kan? Kan kudu dijaga. Misalnya begini, ya. Ayah udah sholat Isya belum? Belum. Mamah ge belum sholat Isya. Temenin mamah lah, ayah jadi imam ya. Mamah mau makmum. Mamah tuh kalau makmum sama ayah suka lebih khusyuk. Pak, padahal mah rudet sebenarnya mah. Saya ingin tanya, Bapak kalau diajak sholat gitu kan dijaga kehormatannya ya. Ayah belum sholat? Belum. Ayah, mamah mau makmum lah sama ayah. Jadi bapaknya disuruh sholat, tapi dijaga kehormatannya. Beda dengan, ayah udah sholat Isya belum? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi. Kasih contoh atuh mama, kasih contoh anak-anak. Kan ayah teh imam. Imam juga gitu, gimana? Berarti apa? Nah, ya kan? Paham ya? Gitu. Ada teman-teman saya ke rumah, ya kan? Gitu. Udah gitu, istri saya teh malas masak. Ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya. Sorry pamajikan orang horeon meun masak, jadi orang meuli GoFood. Sorry. Jadi saya menghinakan istri, dia malas masak, akhirnya nggak GoFood, bener nggak? Tapi bisa juga begini, istri saya teh kekeh pengen masak, ngan karunya lah capeun, jadi saya teh mesen GoFood. Istri saya terjaga kehormatannya, padahal manehna teh hoream. Tapi kesannya saya melarang. Tadi istri begitu tahu teman-teman mau ke sini, istri saya kalah ka pasar rek balanya. Ku saya dilarang lah karunya jabah hujan ke dilarang.
Mata wayah nanya nggak GoFood. Istri saya mah masak, hayang masak, dilarang ku saya nggak GoFood. Padahal asli nama istri saya mah kayak babaturan. Aing mama teh hoream atuh jema kudu masak ini aya sabara urang tujuan. Oh. Ya Allah, atuh mama teh. Sebenarnya istri saya teh aduh 7. Mama kudu masak kudu. Ya, paham ya? Saya bisa memuliakan istri saya bisa menghinakan istri saya. Sorry-nya GoFood, ya malas masak. Sorry. Ya GoFood sebenarnya. Gitu kan? Tapi yang tadi nih, ya, tapi ku saya dilarang, gak usah GoFood gitu. Dan sebenarnya dia teh maksa masak, tapi ku saya dilarang. Nah gitu loh, paham ya? Nah, Ibu, coba belajar untuk kaulan karima. Kaulan karima itu menjaga kehormatan, ya. Nah biasanya kalau lebaran suka gini. Biasa si uwa tokoh yang diutamakan. Kumaha kuliah teh, geus beres encan. Biasa tokoh kan gitu. Karena kalau di keluarga besar nusok dipikasian teh uwa. Kan? Kumaha ya? Kakeponakan teh. Udah beres kuliahna. Nah, ada ibu yang menjaga kehormatan anak. Iya Uwa, doakan. Ini lagi berjuang nih si Neng nih. Ya, minta doa sama Uwa biar cepat selesai kuliah. Ini ibu menjaga kehormatan anaknya. Kumaha ya kuliah teh? Nah eta Uwa sok geura nasehatan, dengerin tah ya. Da kamu mah gerak kuliah teh ulin wae, main wae. Uwa ieu tah aku ge lieur ya budak teh kumaha tah. Teu lulus Uwa. Beda? Nah, sok belajar menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan. Tiap ayat contoh, gue banget. Tiap ayat contoh, gue banget. Tiap itu mah saya nyontohkeun, tiap saya bikin contoh, aku banget, aku teh kitu, aku banget. Ya. Oke, ya. Yang tadi jadi yang pertama apa Bu? Aktualisasi komunikasi dalam Al-Quran sejalan antara perkataan dan yang kedua kaulan sadida, omongan kita jujur atau benar. Yang ketiga kaulan baligha, ucapan kita itu kudu menyentuh jiwa, membekas hati. Terus kaulan karima, omongan kita itu kudu menjaga kehormatan, jangan ada unsur menghinakan atau menjatuhkan, ya begitu. Nah terus kaulan layyina, ya perkataan yang lembut, ya layyin. Ini dijelaskan di surat Toha ayat 44. Wa qula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Surat Toha ayat 44. Surat Toha ayat 44. Qaulan layyina, tutur kata yang lembut. Nah, tutur kata yang lembut di sini punya beberapa makna. Pertama, lembut itu artinya perkataan kita nadanya sesuai. Jadi sesuai itu di sini jangan bernada tinggi untuk sesuatu yang tidak perlu. Surat Toha ayat 44. Ya. Pas mau saya jelaskan ini ayat berapa surat? Toha ayat 44. Kan saya mah orangnya sok rudetannya gitu. Nah, Toha ayat 44. Apa? Kaulan layyina, ya. Nih dengar ya, kaulan layyina itu begini, ya. Anak, iya ibu di ruang bawah, misalnya rumah ibu 2 lantai. Mau nanya, anak teh udah sholat atau belum? Ibu, jangan teriak-teriak. Ibu datang. Nah anak teh keur gitunya main game gitu. Pun, belum sholat ya? Belum sholat nak. Bentar atuh mah, bentarnya berapa menit? Kasih mamas 5 menit ya. Itu kaulan layyina. Jadi datar dulu. Udah 5 menit,
udah sholat belum? Tadi cuma 5 menit. Naik gitu kan. Hari ibu mah belum apa-apa. Udah sholat. Jadi langsung ngegas. Belum. Paham gue maksud saya? Jadi langsung ngegas gitu. Iya Cece ngomong teh volume 2. Naik ke 4. Naik ke 6 gitu. Ya malah langsung 8:30. Udah sholat? Belum. Wah. Kan gitu. Itu namanya stimulus respon. Sok bu, lamun ibu nanyanya dengan lembut, udah sholat belum? Belum mah, sholat saya. Berbisik, sholat ini udah jam 12:30. Ini bentar atau mah, kasih mama 5 menit ya. 5 menit. Ngobrol dari hati kan. Apa? Sholat, bentar. Wah. Gitu. Bu, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Istri bapak gitu ente bilang ente. Nah, engke jaga kehormatannya. Mun di rumah tahmah amalkeun nu Pa Aam jelaskan gitu. Gitu kan. Jadi kaulan layina ya. Biasakan bicara tuh bukan berarti tidak boleh suaranya keras, bukan. Ya kan gitu. Ya kalau ada yang membahayakan, cepet turun, ulah ya mah, cepet turun. Cepet turun. Ya misalnya nauzubillah ya di bawah ada yang membahayakan gitu, ada kebakaran gitu. Turun, cepet turun. Turun, turun. Atau gitu okus kahuruan bae. Jadi maksudnya bukan berarti tidak boleh bernada tinggi. Ya. Ya tergantung konteks. Pernah loh Pak di mall di sini saya lagi lihat ini pameran mobil di handap. Eta ti luhur. Ayah, aku aja yang bukan ayah ngaliuk. Kabayang teu? Aku teh bukan ayah dia. Tapi aku teh jadi ngeliat. Kebayang lah di mall tadi. Kan di bawah tuh ada pameran mobil ya. Saya resepnya ningali mobil dah tegado artos. Atau karena ya garasina teh cukup. Nah. Ibu eta mah teuing eta si ibu, tapi alhamdulillah saya yakin itu bukan jamaah percikan iman, bukan. Ayah. Aku yang bukan ayah. Dan yang mirip saya teh semua lalaki kieu kok. Jadi semua jadi ayah. Tak ibu denger ya. Jangan seperti itu. Quran mengatakan kaulan layyina. Apa susahna atuh si ibu teh berjuang. Ada eskalator turun. Atau kalau ada HP nelpon, jika nama HP-na teu jalan atau gimana matakan, ayah. Nah, cek aku yang bukan ayah tuh ngalieu. Kan gitu. Dan bukan hanya saya, semua ayah nuker ningali mobil kieu tuh. Gitu. Kebayang tuh sama Anda. Padahal apa susahnya? Ibu dengar nanti ya kalau begitu kejadiannya, ibu turun dari itu pakai eskalator, deketin suamimu. Ayah, udah belum? Cepet mama udah lapar makan gitu. Ayah. Gitu. Jadi jangan sampai yang bukan ayah lihat. Nah gitu. Oke nya. Nah kalau diterapkan ilmu Al-Quran teh kita teh jadi orang elegan atuh Bu. Ya, itu teh yang keberapa Bu? Pas ngomongin gitu gini, gue banget ayah di tengah tadi itu. Yang keberapa sekarang? Yang keenam ya. Aktualisasi komunikasi dalam Quran itu mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu
tutur kata yang penuh ilmu. Apa mau'idhah hasanah? Mau'idhah hasanah tuh tutur kata yang berilmu. Itu mau'idhah hasanah. Jadi kalau kita bicara itu nggak ngasal. Ada dasarnya. Baik ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi gitu loh. Jadi kalau kita ngomong teh memang hasil membaca, hasil belajar, itu namanya mau'idhah hasanah. Jadi omongan-omongan yang berisi, omongan-omongan yang mengandung ilmu, ya, mengandung ilmu. Bahkan mungkin kayak omongan iseng, sederhana, tapi sebenarnya mengandung ilmu, ya. Contoh, ada ada nyamuk di sini, nempel, biarin aja. Ayah, paehan atuh, tahu paehan? Matiin. Kan biasanya kalau ada nyamuk, ya kan? Saya mah nggak pernah sekarang. Ya. Sok sayang abisin. Bayar tuh udah kayak nyamuk. Sok sayang abisin. Karena saya baca. Nah ini karena ilmu. Saya baca. Sebenarnya aslinya nyamuk itu dia bukan sebenarnya kalau makan yang dedaunan itu ada karnivora itu apa? Apa? Pokoknya kieunya nu ngaranna nyamuk mah tidak meminum darah. Tapi dia meminum bangsa serbuk, bangsa bunga aslinya. Kecuali nyamuk betina yang sedang mau beranak, yang dia itu mengorbankan dirinya, terpaksa mengambil darah dari manusia demi anaknya. Makanya Pak, yang akan menggigitnya, nyamuk yang menggigit itu hanya betina. Bapak kudu bilang, teruskan sayang, karena betina. Mata saya bilang kan, terus sayang, habisin. Aku ridho, ikhlas lillahi ta'ala, ya, darah aku disedot sama kamu. Kenapa? Karena yang menempel di tangan kita, yang ngambil darah kita hanya nyamuk betina. Dengar, nggak ada yang jantan. Itu pun si betina terpaksa mempertaruhkan nyawa. Mempertaruhkan nyawa apa? Kan ku manusia. Kan gitu. Untuk telur-telurnya supaya sehat. Dari situ saya jadi tetega gitu. Antep. Kecuali geus teu kahajat. Ya Allah, gitu. Pak, nyamuk. Sorry ya. Tapi kalau misalnya nyamuk, antep, sampai begini ditiup, nah terbang lagi. Kenapa? Nah itu namanya yang saya ceritakan tuh kaulan baligh. Sebab saya ngomong gitu berdasarkan bacaan. Saya teh baca yang kayak gitu teh. Walaupun kan kayak sederhananya, tapi maca Bu. Ada artikelnya, artikel ilmiah. Ya. Baca saya, oh gitu ya. Kenapa nyamuk gitu ya. Nah jadi saya ingin cerita sama Anda. Kaulan baligh itu pembicaraan walaupun sederhana, tapi berbasis ada ilmunya. Berbasis pada based on science. Berbasis pada ilmu. Baik ilmu agama ataupun ilmu duniawi. Nah itu namanya apa? Mau'idhah hasanah. Ini dijelaskan di surat ke-16 ayat 125. Surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan ilmu.
Jadi kita tuh kalau ngajak orang kudu pakai ilmu. Wal mauidhatil hasanah, dengan mauidhah hasanah. Jadi karena kita pakai ilmu, maka omongan kita berbobot, berkualitas. Jadi mauidhah hasanah itu apa? Perkataan yang penuh hikmah, berbasis ilmu, ya, berbasis ilmu. Itu namanya mauidhah hasanah. Misalnya gini, istri saya nanya, mau sahur apa? Saya bilang, sederhana aja. Saya mah cukup telur, mau 2 maksimal 3 sama alpukat, sama buah. Ayah nggak makan nasi? Enggak. Karena saya tahu dalam bacaan, sahur yang bagus untuk kesehatan tidak pakai karbo, tetapi protein. Telur, ayam, alpukat, dan sayur. Kan Anda mah sanguna 1. Memang cuma 1 sendok, tembok. Tah, Pak, nih Bapak kalau ingin sehat ya, sahur itu nggak pakai nasi, Pak. Itu tes saya based on science, baca gitu. Ini umur yang sudah senior. Ari anak muda mante, iya mah saya cerita umur 40 kaluhur lah, 30 kaluhur. Sahur itu nggak usah pakai nasi. Kalaupun mau karbo yang seperti ubi yang gitu ya. Nah, jangan terlalu banyak nasi. Nasi mah cukup sedikit aja, setengahnya sayur, 1/4-nya lagi protein. Saya ngomong gitu ke istri, itu mauidhah hasanah. Sebab itu hasil saya membaca. Bukan, kenapa Pap? Hayang we gitu. Kenapa? Hayang we gitu. Kenapa Pap? Gini mah. Nah, tahu nggak? Papa teh baca artikel ya, jurnal ilmiah. Begini. Istri saya teh pas buka teh, Pap, mau bikin kolak apa? Nggak usah mah. Papa mah bikin aja buah yang dipotong-potong. Kalau bisa yang berair seperti semangka, melon, ya, dah. Sop buah ayah, entah. Buah yang dipotong-potong. Kurma aja, maksimal 3 ya. Dengar sayang, Anda mah kurma teh 12, 16, 7. Naon ari Anda? Kurma teh gulana tinggi. 1-3 saja. Ya. Ari Anda mah, Ibu meni seueur ganjil 17. Nah, Ibu, Bapak, 3 kurma kalau ukur itu sama dengan nasi, sama dengan nasi itu. Jadi saya kalau buka nih, kurma paling banyak 3, ya, buah potong, dah minum, sholat dulu biar turun segala macam. Nanti makan nasinya sedikit aja, proteinnya banyak. Itu saya ngomong ke istri saya begitu. Itu mauidhah hasanah, karena saya bukan sekedar ngomong, saya baca, saudara-saudara. Saya baca. Nah, jadi mauidhah hasanah itu omongan yang penuh hikmah dan makanya kita ini omongannya berkualitas, berbobot kalau rajin baca. Jadi kalau kita bicara atas dasar ilmu, tah eta teh mauidhah hasanah. Kalau dokter lagi bicara kesehatan, itu mauidhah hasanah karena dia bicara based on science gitu, ya. Kalau ahli gizi bicara tentang makanan, itu mauidhah hasanah karena based on science. Kalau seorang psikolog bicara, ya, gini begini, itu mauidhah hasanah. Apa mauidhah hasanah? Pengandung ilmu. Nah, terakhir adalah musyawarah. Musyawarah itu artinya mengajak berdialog. Jadi biasakan kita ini tipenya berdialog. Dengan istri berdialog, dengan anak berdialog, ya. Bapak dengan anak buah berdialog dulu, jangan asal gini.
tanya dulu, itu akan lebih bagus. Saya lagi cerita aktualisasi apa Bu? Komunikasi dalam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini yang terakhir musyawarah. Musyawarah itu artinya kalau bicara itu kudu menghargai. Musyawarah itu artinya mau mendengar. Dari mana ini saya ambil? Di surat As-Saffat ayat 102. Di surat As-Saffat ayat 102. Surat ke-37 ayat 102. Ya. Surat ke-107 ayat 100 surat ke-37 ayat 102. Oke. Saya akan jelaskan ayatnya. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'yu. Ketika Ismail itu remaja. Ya. Bapak, Ibu kebayang gak Nabi Ibrahim itu belasan tahun gak ketemu anaknya? Kenapa coba? Apakah Nabi Ibrahim gak mau ngurus anak? Karena Allah memerintahkan. Ketika Ismail masih bayi, disuruh oleh Allah agar Nabi Ibrahim menempatkan putranya biwadin ghairi dzar'in, di satu lembah kering, tidak ada pepohonan. Yang sekarang jadi kota Mekah, disimpan di situ, ya. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku tempatkan anakku di satu lembah di mana tidak ada pepohonan. Ya Allah, jadikan anak-anakku orang yang selalu dekat denganmu. Jadikan anakku orang yang berakhlak mulia. Berikan mereka rizki. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Itu beliau lakukan sambil gini, maaf ya, ini digambarkan Ismail dan siapa? Ibunya, Bunda Hajar. Jalan, ada jalan menanjak yang sekarang jadi tempat sa'i, sofa. Ibu yang udah umroh atau haji ada nanjak tuh, nanjak. Jadi di daratan yang lebih tinggi kelihatan itu anaknya di sana. Belum ada Ka'bah, belum ada, masih apa? Daerah kosong. Dia lihat anak dan istrinya di situ, angkat. Rabbana inni askantu min dzurriyyah. Ya Allah, aku tempatkan anakku di tempat tidak ada pepohonan. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang selalu dekat denganmu. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan mereka orang yang berakhlak mulia. Warzuqhum minas thamarat. Beri mereka rezeki ya Allah. La'allahum yashkurun. Semoga mereka jadi orang yang berterima kasih. Nah, kalau sekarang itu dilakukan oleh kita saat umroh atau saat haji, sama ngangkat tangan. Tapi kan sekarang sudah ada Ka'bah, doanya berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sekarang mah begitu, 3 kali situ. Nah, balik ke yang tadi. Ditinggalkanlah Bunda Hajar dan Ismail. Ismail bayi yang masih merah gitu. Setelah sekian belas tahun, Nabi Ibrahim diizinkan menengok anaknya. Kebayang tuh sama Anda. Ya. Yang hebat itu dua-duanya. Ketika Nabi Ibrahim seperti berat mau meninggalkan, kata Bunda Hajar, Allahu amaraka bihadza. Ini tuh perintah Allah. Iya. Tinggalkan saya. Saya yakin Allah melindungi saya. Mun ibu mamereun, ayah, jangan pergi antum ayah. Kan gitu. Ari Bunda Hajar mah apa? Pergi. Sudah, tinggalkan. Kalau ini perintah Allah, Allah akan melindungi saya. Dan benar Pak Ibu. Jadilah sumber kehidupan yang sampai sekarang ada, yaitu Zam-Zam. Enggak pernah kering, Bu. Itu salah satu keajaiban yang luar biasa. Ya, nah, belasan tahun Ismail itu udah remaja, Sa'yu itu remaja. Falamma balagha ba'ahu sa'yu di ayat itu. Ketika Ismail berusia remaja,
Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ya. Tapi apakah Nabi Ibrahim langsung, Mail sini. Berbaring, nak? Berbaring. Kenapa ya? Perintah Allah. Besok mah, besok. Kececet. Dipencit, disembelih. Gitu enggak? Tah, ini yang namanya musyawarah. Ini perintah Allah. Tapi tetap, ya bunayya inni ara fil manami anni azbah. Wahai anakku, dengar sayang. Ayah teh nerima wahyu tadi malam. Anni azbahuka, ayah teh disuruh menyembelih kamu. Fandur madataro, gimana pendapatmu? Tah, jadi kita teh Bu, dalam hidup teh kudu menghargai. Sekarang begini, itu perintah Allah kan? Sebenarnya Nabi Ibrahim bisa langsung melaksanakan perintah itu. Mail, tidur, sembelih, benar enggak? Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam. Tadi malam ayah bermimpi menerima wahyu. Anni azbahuka, ayah harus menyembelihmu. Fandur madataro, gimana pendapatmu? Apa kata anaknya? Ya abatif almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, benar itu perintah Allah, laksanakan. Saya siap. Saya sabar menerima perintah Allah itu. Nah, jadi artinya walaupun ibu itu benar, bapak itu benar, tapi biasakan musyawarah. Misalnya bapak ibu mau menyekolahkan anak ke pesantren, benar nggak? Bagus. Ngobrol sama anak. Misalnya nanti SMP mau ke pesantren kan, kelas 4, kelas 5 tuh udah diajak ngobrol. Nah, gini nak. Mama teh pengennya kamu teh ke pesantren. Kamu tahu nggak bedanya pesantren dengan SMP? Nah, pesantren yang kayak di Percikan Iman kan itu pesantren keren banget, ya kan gitu. Itu boarding school ya gitu. Bu, anak ibu baru kelas 4, kelas 5. Di mana Mama? Hayu. Kita nanti ke Arjasari, ibu datang ke Arjasari, ibu minta izin ke sang di sana, boleh enggak saya survei? Dah dibolehkan, survei tanah sini nih. Kak, kamu nanti ya kalau sekolah di sini teh, nah ini asramanya, nah itu murid-muridnya kayak gitu. Mama ari gedung sekolah mana? Oh di Percikan Iman, mana namanya? Teh moving class. Jadi belajar fisika di sini, belajar biologi di sana. Jadi tidak seperti biasanya kan di kelas kelas 2A nepi ka maut didinya 2A nepi ka lulus, bener tuh? Enggak, di Percikan Iman mah moving class. Di sini ada saat di masjid, ada materi tahfidz, materi agama itu seperti di Al Azhar University melingkar gitu ya. Tapi ada saat pelajaran biologi malah di gazebo yang ada di kebun gitu. Oh gitu mah. Jadi Anda mau nyekolahin anak teh diajak musyawarah, dikasih gambaran. Jangan gini, Teteh, Aa, pokoknya kamu masuk ke pesantren Percikan Iman, ya. Bawa baju. Di asrama di sana. Ih Mama, supaya soleh. Dah. Supaya soleh. Nurut ke Mama, supaya soleh. Anda niatnya benar, tapi cara Anda salah. Nabi Ibrahim itu diperintah Allah untuk menyembelih anaknya. Tapi beliau katakan, fandur madatar. Sok gimana pendapatmu? Jadi kita mintai pendapat. Anda udah survei segala macam ya gitu. Sok menurut kamu gimana nak? Ya. Tapi aku belum mantap. Nggak apa-apa. Nanti kita pelajari lagi, ini lagi. Terus kan masih ada waktu 2 tahun ta. Ya, terus gitu. Jelas Ibu Bapak? Nah gitu. Ibu, kalau suami ibu tidak pernah datang ke majelis taklim, jangan langsung ayah kudu ngaji. Kalau nggak ngaji, berarti ayah engke di neraka dengan Abu Lahab, Abu Jahal, dah, engke ngojai di neraka jeung mereka. Jangan gitu, ajak musyawarah. Ayah kan lagi cuti ya. Kenapa mah? Bisa antar mama enggak? Kemana? Kamol, TSM. Tau ngomongin masjid heula. Mall gitu ya. Ke TSM ke mall ya. Jam berapa? Emang mall geus buka jam 8
kapan? Ente gini ayahnya, mama teh mau ngaji dulu ya. Tangke kan TSM bukannya jam 10, mama ngaji sampai jam 10. Ayah mah mau masuk alhamdulillah, ada banyak bapak-bapak juga. Tapi kalau ayah merasa gak nyaman, ayah tunggu aja dulu di mobil, gak apa-apa. Sayang, orang gak pernah ngaji, gak bisa langsung suruh duduk di depan kita. Pasti stres dia kieu. Ya, tapi ayah mah mau di belakang aja, nggak apa-apa ayah, di belakang aja nggak apa-apa, di belakang. Atau ada juga yang ayah mah di tempat parkir, nggak apa-apa. Anda tahu nggak? Ada bapak-bapak nu tadinya nggak pernah ngaji, diajak ngaji ku istrinya, cuma sekedar ayah mah nunggu di parkiran we. Nah suara tausiah teh masuk ke parkiran teh, masya Allah. Sekarang selalu duduk nanti di depan. Tapi bukan yang ini. Langsung Anda makiu, numananya, bukan. Ini mah dari muda gue udah soleh, bukan. Ini mah ada di Arjasari, ini mah cerita di Arjasari. Jadi si istri nate, ya cuma gini, ayah anterin mama lah sama anak-anak gitu. Tahu nggak? Si suami nama jajan, di itu teh jajan, ya jajan, baik antep jajan, duduk. Tapi lama-lama. Itu namanya musyawarah. Jadi walaupun baik, walaupun benar, coba kasih satu space, kasih satu wilayah untuk dia itu berpikir gitu, ya, untuk berpikir. Kenapa? Itulah yang disebut dengan musyawarah. Jadi kita dalam berkomunikasi itu tetap menghargai eksistensi orang yang kita hadapi, bahwa dia itu punya selera, dia itu punya kecenderungan, dia itu punya kesenangan gitu ya. Oke, jadi ada berapa Bu? 7 aja dulu ya. Sebenarnya ada 20 tilu ya, tapi 7. Tapi karena Anda mah tidak terlalu parah penyakitnya, jadi bisa gini, nah Pak Am teh di tempat itu mah 20 tilu itu mah parah pisan. Nah, hari ibu mah alhamdulillah nggak terlalu parah ya gitu. Biasanya kan kalau penyakitnya banyak kan obatnya obat keresek. Nah, hari ibu mah nggak parah, jadi cukup multivitamin saja ya. Ibu alhamdulillah kita memulai saum dengan taklim. Semoga ini menjadi saum terindah, terbaik, terhebat ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.